Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kali ini masih bersama di Elektronik Blitar. Kita kali ini lagi proses pembuatan lubang speaker ya. Ini, alhamdulillah sekarang sudah memakai mesin, sudah pakai CNC. Oke, jadi ini saya cutting ulang, saya router ulang. Awalnya ini 10 in, lubang untuk 10 in saya perbesar jadi 12 in. Kalau dulu waktu saya belum tahu ya tentang bagaimana cara mengoperasikan mesin CNC, kalau motong dalam bentuk seperti ini kecil-kecil biasanya dipasang, dipaku ya, dipaku pakai paku tembak biar nggak lari, dan bagian tengah juga dipaku jret biar nggak lari ya saat tercutting. Oke, setelah saya tahu, setelah saya mempelajari, ternyata tidak perlu dipaku ya. Nah, karena ini sudah potongan kecil ya terpaksa kita kasih pembatas kayu ini, jadi nggak perlu dipaku biar papanya ini nggak ada bekas paku ya. Maksudnya seperti itu, jadi saya kasih sekat seperti ini pembatas, nanti ini dimasukkan ke sini. Nah, dan bagian yang tengah ini biar dia nanti nggak lari ya waktu saat ke cutting. Kalau dulu waktu saya belum tahu pasti saya paku, saya kasih paku yang tengah ini. Tapi setelah saya pelajari lagi ternyata bisa tanpa paku. Jadi biar ini bagaimana ini nanti nggak lari, nggak geser ke kanan, nggak geser ke kiri, yang bagian tengah ini yang sudah ke cutting ya. Jadi bisa dikasih nanti di setting ya, di softwarenya, di aplikasinya di setting agar ada sedikit papan yang tidak tercutting ya, untuk mengikat agar yang tengah ini, yang ini enggak tergeser. Jadi seperti ini, kalau dilepas jadi seperti ini. Nah, di situ ada yang sini tercutting, dan yang di sini ada yang mengait, masih mengait. Di sini masih mengait. Jadi seperti itu. Dia nggak lari nanti. Dan untuk melepasnya enak ya, tinggal diginikan aja udah lepas dia. Nah, udah lepas. Jadi seperti ini. Dan ini yang nanti kita buang ya, yang tidak terpakai. Yang kita pakai adalah yang ini untuk speaker, lubang speaker 12 in. Oke bosku, mungkin yang berminat untuk memesan box speaker dengan model apapun ya sesuai keinginan ya, karena saya membuat box custom, bisa menghubungi, nanti ada link nomor WA yang saya taruh di deskripsi. Alhamdulillah ini banyak sekali ya pesanan ya, tentunya harus sabar karena semua harus sesuai antrian. Dan ini ada box 3 box Supali, masih proses, dan juga nanti di belakang masih juga ada yang
lain ya. Saya juga jualan di online shop, di Shopee. Bisa dicari ya di kolom pencarian di Shopee itu, Elektro 01 Blitar, untuk nama tokonya Elektronik Blitar. Oke bosku, sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, juga like, komen, mungkin juga boleh di share ya ke grup WA, ke grup Facebook, dan yang lain. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, sekeluarga semua rezekinya lancar. Oke, nanti kita review lagi tentang box speaker dengan model-model, banyak model ya. Tentunya ya requestan pemesanan. Untuk triplek, bahan yang saya pakai tergantung request. Mau full meranti juga ada, semi meranti saya pakai yang kualitasnya bagus bosku ya. Mungkin bisa diketahui, setahu saya banyak yang belum tahu tentang triplek semi meranti. Kebanyakan orang, saya tidak bermaksud untuk meremehkan ya, cuman seringkali setiap saya dapat pertanyaan dari customer ya, semi meranti mereka tidak tahu ya. Yang mereka tahu itu semi meranti, triplek semi meranti itu sama ya, cuma satu jenis ya. Cuma sebetulnya itu yang saya tahu itu ada 3. Jadi semi meranti ada 3 macam jenis, mungkin ada yang lebih, tapi setahu saya ada 3 jenis. Yang pertama semi meranti biasa ya. Semi meranti biasa itu saya sebutnya itu semi meranti buat bangunan ya, buat ngecor di bangunan. Dan yang kedua semi meranti sanding 1. Mungkin teman-teman ada yang masih baru dengar ya, apa itu sanding. Semi meranti kok sanding? Sanding itu apa? Yang kedua semi meranti sanding 1. Dan yang ketiga semi meranti sanding 2. Jadi yang dimaksud sanding itu triplek semi meranti itu halus ya. Bagian sisi kanan, sisi kiri itu halus. Yaitu yang dinamakan sanding. Kalau sanding 1 berarti yang halus cuma sebelah. Yang sebelah kasar. Cuma dari kedua itu ya, sanding 1, sanding 2 itu sama-sama bagus. Cuma yang bagian halus hanya sebelah. Yang saya suka itu kalau sanding ya, semi meranti yang sanding, entah sanding 1, sanding 2, itu minim sekali dengan lubang. Jadi hampir sempurna ya. Jadi lubang-lubang itu hampir ya ada, cuma minim. Dan yang kedua itu istimewanya sanding, triplek semi meranti sanding itu rata. Kalau contoh ini kan triplek 15 ya ini ya. 15 itu kebanyakan real. Jika diukur ya 15. Kalau dilihat itu dari sini 15, 15, 15, semuanya 15. Jadi rata. Jadi sanding 1, sanding 2 pasti seperti itu. Dan yang saya nggak suka itu yang dari triplek semi meranti yang biasa ya. Itu saya seringkali dulu saya pernah itu pakai yang biasa ya, yang kualitas cor itu ya, semi meranti biasa. Itu biasanya pasti bergelombang dan banyak sekali lubang-lubang.
Jadi di papan ini banyak sekali lubang-lubang ya, kropos ya, ibaratnya seperti itu, banyak yang kropos. Dan juga kalau diukur ya, tripleknya itu tidak rata, yang bagian sini 15, nanti ke sini bisa 14, bisa 13, bahkan yang paling parah itu bisa meleset sampai 12, nanti ke sini 14, ke sini 15. Jadi nggak rata seperti ini. Dan nggak bagian papanya ini juga kebanyakan nggak rata ya, yang seperti gelombang ya, bergelombang. Itu yang biasa. Kalau yang saya pakai biasanya yang sanding 1 atau sanding 2. Jadi seperti ini adalah sanding 2, papan ini sanding 2. Jadi seperti ini semi meranti. Kalau soal harga, hampir 2 kali lipat ya harganya yang dari semi meranti biasa. Harga triplek semi meranti sanding dengan yang triplek semi meranti biasa itu lebih mahalan yang sanding, sekitar kurang lebih ya 2 kali lipat lah harganya dari semi meranti biasa. Dan bahannya lebih halus ya, lebih kokoh, rata. Oke, mungkin yang bagi yang sudah paham tentang jenis-jenis triplek ya. Kalau soal kropos, meskipun full meranti itu pasti ada. Yang kropos itu pasti ada, cuma minim ya. Seperti ini yang sanding ini ada, yang kropos itu ada, yang bolong itu contohnya seperti ini, tapi minim sekali. Minim sekali. Enggak seperti yang semi meranti biasa yang kelas cor itu ya, itu murah itu. Itu saya kurang rekomen ya itu kalau untuk box speaker ya. Memang harganya murah. Ya, bisa buat box bisa, cuma kurang bagus ya. Nanti boxnya juga kurang rapi, jadi bergelombang itu papanya. Jadi seperti itu ya bosku ya, mungkin bagi yang belum tahu mungkin bisa menjadi inspirasi atau sekedar sharing ya, menambah wawasan tentang bahan triplek. Oke bosku, terima kasih sudah menonton dan yang sudah like, subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.